Assalamualaikum, selamat malam Sobat Yobi Yosi RDA dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan Yobi Yosi RDA, masih membahas tentang seputar budidaya lobster air tawar. Tidak lupa dan senantiasa selalu saya doakan semoga hari-hari kita, hari-hari teman-teman semua senantiasa menyenangkan. Oke. Di video saya yang kali ini akan saya bahas tentang kemudahan dan juga kendalanya dalam budidaya lobster air tawar. Tapi sebelum saya bahas itu, akan saya tunjukkan atau saya bahas sesuatu yang saya alami atau yang terjadi di hari ini nanti, yang masih berkaitan dengan budidaya lobster air tawar, yang nantinya bisa kita korelasikan dengan apa yang akan kita bahas di video saya yang ini nanti, yaitu tentang kemudahan dan kendala budidaya lobster air tawar. Oke, tidak berpanjang lebar, mari kita mulai. Ini pesanan dari salah satu saudara kita yang ada di Madiun Kota. Jadi ceritanya dulu 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu ya, November 2021 kalau nggak salah, itu dia beli 1 paket. Nah, di sana sudah beranak pinak. Yang anak-anaknya itu mungkin ya ada yang 2 in atau berapa gitu, tapi sudah beranak pinak. Yang jantannya itu pada mati katanya, nggak tahu kronologi matinya seperti apa, tapi dia beli lagi yang ini untuk jantannya saja itu 4 ekor, karena betinanya kan masih gitu, dia beli lagi. Ini cuma jantan saja 4 ekor. Nah, kalau jantan itu seperti ini, kapetnya merah. Selain capitnya merah, itu di pangkal kaki yang paling bawah itu seperti ada tanduknya ayam itu loh, di pangkal kaki yang paling bawah. Ini sudah siap di OTW kan. Jadi untuk teman-teman yang domisilinya di seputaran Madiun, Ngawi, Ponorogo, bisa hubungi saja nomor yang tertera itu. Kalau tidak bisa datang ke tempat saya, bisa saya kirim atau COD. Ini saya kirimkan bersama ini air kolam, ini untuk aklimatisasi. Jadi rupanya ya banyak juga diantara teman-teman tuh yang kurang paham dengan air aklimatisasi ini. Jadi air aklimatisasi ini nanti fungsinya itu untuk membasahi badannya si lobster waktu sampai di tempat yang kita kirim itu. Ya, caranya itu ya, lobsternya yang ini kan perjalanannya darat, itu nanti sampai di tempat sana ditaruh di bak, terus diguyur pakai air yang dari kolam saya ini langsung, maksudnya diguyur sampai habis gitu. Itu tujuannya ya supaya lobsternya itu masih merasakan air yang sebelumnya dia tinggalkan gitu loh. Jadi supaya nanti dia adaptasi dengan air yang baru itu tidak terlalu kontras atau gimana lah, pokoknya intinya si badannya lobster itu masih basah dengan air kolam yang ditinggalkan sementara waktu perjalanan darat ini. Itu teori aklimatisasinya itu seperti itu, prakteknya juga seperti itu, penjabarannya atau uraiannya seperti itu. Jadi setelah saya kirim tadi, saya kirim ke rumah si bapak yang pesan itu, ternyata rumahnya sudah pindah. Jadi setahun yang lalu dia itu tinggalnya di
Jalan Kueni si bapaknya itu. Yang ini tadi di perumahan sekitar Serayu itu udah pindah. Nah, setelah saya datang tadi, saya amati, saya analisa gitu, kematian dari si pejantannya lobster itu dikarenakan karena medianya si bapak ini, karena dia tinggal di perkotaan, itu sangat minim, jadi sangat sempit. Jadi ya bisa dibilang wajar kalau dalam durasi 1 tahun itu jantannya pada mati. Karena ya mohon maaf ya, ini untuk bapaknya, barangkali bapaknya menyimak video ini, media bapak itu ya bisa dibilang terlalu sempit kalau untuk pembudidaya lobster air tawar itu ya sempit banget gitu loh. Jadi di kolamnya bapak itu tadi, kolam yang paling luas saja itu untuk buraya atau untuk anakan yang sudah 3 in kalau nggak salah tadi, itu sudah ada itu. Yang anakan pertama mungkin setelah ngambil dari tempat saya, terus ada yang bertelur, itu anakan pertama itu besarnya sudah mencapai 3 in. Itu kolamnya yang paling luas itu di tempat bapaknya itu sekitar 70 cm kali 150 cm. Jadi kan ya memang sangat kecil gitu loh. Terus yang lainnya itu di box, ada yang di bak cucian kayak gitu, itu ada berapa gitu. Kalau saya hitung tadi kurang lebih itu ada 7 medianya aja, itu kecil-kecil gitu. Tapi ya mau gimana lagi ya, kalau saya analisa dari keadaannya si bapak tadi, sepertinya si bapak itu budidaya lobster itu ya cuman ini mengisi waktu senggang saja, kayaknya seperti itu. Soalnya si bapaknya tadi kalau dibilang tua ya sudah lumayan sepuh gitu, sudah lumayan tua. Sepertinya kalau saya analisa itu si bapaknya itu pensiunan kayaknya. Kalaupun salah ya mohon maaf. Mungkin si bapaknya itu ya cuman mengisi waktu biar ada kegiatan gitu saja. Kalau memang seperti itu analisa saya itu tepat, karena saya kalau mau tanya kan juga nggak enak juga, misalkan tanya bapak kegiatannya apa, pensiunan atau apa gitu kan, saya nggak enak juga gitu loh. Jadi kalau saya analisa seperti itu, kalau memang tepat analisa saya ya masih masuk saja, cuman sekedar pengisi waktu atau mencari kegiatan biar nggak nganggur gitu ya, ndak apa-apa pakai media seperti itu. Tapi kalau untuk usaha, dalam artian usaha sampingan ataupun usaha utama ya, kalau medianya kecil sempit ya tidak maksimal, hasilnya itu tidak bisa diharapkan gitu loh. Soalnya ya seperti yang pernah saya sampaikan mungkin di video saya yang dulu-dulu itu, kalau budidaya lobster air tawar tidak punya atau tidak ada tempat yang luas ya sangat tidak mungkin gitu loh untuk bisa menghasilkan uang atau bisa menjual itu ya. Saya rasa ya sangat tidak mungkin sekali gitu loh. Seperti dulu ada yang promo di Facebook atau di apa itu, budidaya lobster air tawar modal kecil, media sempit pun bisa panen jutaan rupiah. Itu omong kosong, itu omongan orang ngawur. Kalau kayak seperti itu omongannya apa ya, kalau saya bilang itu ngawur gitu loh. Itu cuman pendapat atau statement dari orang-orang yang dia itu menginginkan atau menjual supaya indukannya cepat laku biar dibeli orang gitu, biar tergiur orangnya, bisa di media sempit bisa gitu, hasilnya jutaan itu ya. Cuman itu iklan-iklan ngawur kalau saya bilang, kalau pendapat saya seperti itu. Kembali lagi pada si bapak tadi ya, analisa saya mungkin salah, bapaknya cuman mencari kegiatan atau pengisi waktu luang, mungkin juga bisa salah, karena tidak menutup kemungkinan si bapaknya itu masih dalam rangka
menganalisa atau mempelajari bagaimana karakternya si lobster, perawatannya bagaimana. Terus nanti kalau ya namanya juga menganalisa dan mempelajari, mungkin cukup di media yang sempit, tapi ketika nanti bapaknya sudah yakin bisa untuk diterapkan di media yang lebih luas untuk digunakan sebagai usaha utama, ya tidak menutup kemungkinan kalau seperti itu. Bapaknya sementara ini memakai media yang kecil, mungkin si bapaknya masih mencari ilmunya atau mencari mencari pengetahuan atau pengalaman tentang budidaya lobster air tawar, terus nanti diterapkan di tempat yang lebih besar, ya tidak menutup kemungkinan. Itu cuma analisa atau pendapat pribadi saya tentang si bapaknya tadi. Oke, sekarang waktunya kembali ke topik utama yang saya bahas di depan tadi, yaitu membahas tentang kemudahan dan juga kendala dalam budidaya lobster air tawar. Jadi seperti yang kita tahu ya, segala sesuatu itu kan bisa diibaratkan seperti dua sisi mata uang. Jadi pasti ada sisi terang dan pasti ada sisi gelapnya. Jika kita bicara tentang kemudahan, ya pasti juga ada kendalanya gitu loh. Ada kendala pasti ada kemudahan, ada kemudahan ya pasti ada kendalanya. Karena ya kehidupan itu ya seperti itu adanya gitu loh. Oke, kita bahas kemudahan yang pertama yang ada di budidaya lobster air tawar. Yang saya rangkum itu ada beberapa ya, ini saya bahas saja mulai dari kemudahan yang pertama, yaitu lobster air tawar itu berkembang biaknya itu cepat. Jadi satu indukan yang ukurannya 4,5 in atau katakanlah 4 in gitu aja ya, itu kemungkinan terkecilnya, misalkan indukannya itu stres atau apa ya, dia bertelur, kemungkinan terkecilnya itu ya paling tidak kalau memang berhasil sampai masa pengeramannya itu berhasil menetas itu ya, sekitar 100 ekor gitu. Itu paling kecilnya. Kalau paling besarnya ya bisa sampai 200 sampai 250 ekor dari satu indukan. Nah, kalau kita beli satu paket, kalau di tempat saya ini kan 4 jantan 6 betina ya. Dari 6 betina itu katakanlah kalau bertelur bersamaan juga nggak mungkin, katakanlah saja dalam 2 bulan bertelurnya yang 3 ekor, yang separuhnya gitu aja. Misalkan satu ekor menetas 100, satu indukan menetaskan 100 anak kan berarti sudah 300 ekor gitu loh. Dan itu durasinya kalau masih indukan masih muda, masih sekitar umur 1 tahun, itu dalam 1 tahun itu bisa bertelur atau mengeram atau menurunkan anak itu ya sekitar sampai 3 sampai 4 kali gitu. Jadi karena budidaya lobster air tawar itu cepat berkembang biaknya, ya otomatis budidaya lobster air tawar itu memerlukan media-media yang banyak, jadi tempat-tempat yang tidak sedikit gitu loh. Makanya kalau cepat berkembang biak itu kita identifikasi sebagai kemudahan, nah memerlukan media yang banyak dan juga luas itu kita identifikasi sebagai kendalanya. Itu kan pasti ada kemudahan, pasti ada kendala. Nah, seperti itu. Kemudian yang pertama itu cepat berkembang biak, dan kendalanya adalah kita dituntut atau pembudidaya itu dituntut punya lahan yang banyak, media yang banyak. Karena yaitu tadi lobster air tawar cepat berkembang biak. Bisa dimengerti sampai di sini? Kemudahan yang kedua adalah pakan itu banyak tersedia di alam. Ini khususnya untuk teman-teman yang tinggalnya itu seperti saya ini di desa
di kampung. Jadi pakan itu banyak sekali tersedia di alam dan cenderung harganya itu murah gitu loh. Seperti saya ini pakan saya yang banyak itu kalau yang sudah usia di atas 4 bulan itu saya kasih pakan itu ketela rambat itu loh, ketela rambat yang dipasah atau disawut itu ya, kayak gini nih, putih-putih itu ketela rambat itu. Terus ada lagi cacing tanah kan di desa juga banyak, di tempat-tempat yang basah itu kita cari, kita gali pakai pacul atau pakai sabit, itu banyak menemukan cacing tanah itu. Cacing tanah itu sangat bagus kalau untuk pertumbuhan lobster, sangat bagus, sangat cepat gitu loh. Jadi untuk teman-teman yang tinggalnya di desa yang mungkin waktu luangnya itu lebih banyak, itu kalau mau budidaya lobster air tawar itu ya itu tadi, pakan itu banyak tersedia di alam, terus harganya juga tidak mahal, murah, tidak mahal harganya itu, bahkan ada yang gratis kalau mau cari cacing bisa. Terus dagingnya bekicot itu juga bisa, kita buang cangkangnya terus kita iris-iris, kita cincang kecil-kecil, itu kita kasih makan, itu juga bisa. Dan itu bagus untuk pertumbuhannya si lobster. Terus ada lagi itu keong sawah, yang biasa di sawah-sawah itu pas musim padi itu, keong sawah yang kuning atau hitam itu bisa, itu buat pakannya si lobster juga bisa, dan itu bagus juga. Terus itu kemudahannya. Nah, kendalanya itu di durasi. Jadi kalau ada kemudahan ya pasti ada kendala. Kalau kendalanya itu di durasi. Durasinya lobster air tawar itu pertumbuhannya ya, kalau bisa dibilang lambat ya memang lambat. Jadi untuk bisa dari menetas sampai bisa layak dikonsumsi itu ya memerlukan waktu paling cepat kalau memang pakannya bagus, perawatannya bagus, itu ya sekitar 7 bulan. Itu medianya bagus, perawatannya bagus, pakannya juga bagus, misalkan sering dikasih cacing, dicarikan daging-dagingan, itu ya pertumbuhannya cepat. Itu paling cepat ya sekitar 7 bulan itu baru bisa layak dikonsumsi. Nah, itu kemudahan dan juga kendalanya di pakan. Kalau di kemudahan di pakan kita identifikasi sebagai kemudahan, nah di durasi yang lumayan panjang tadi kita identifikasi sebagai kendalanya. Setelah itu kemudahan yang berikutnya adalah perawatannya itu mudah. Jadi kalau memang lobster yang dibudidayakan, terus Anda belinya ke pembudidaya yang memang benar-benar hasil budidaya, itu perawatannya cenderung mudah. Selama saya budidaya lobster air tawar itu tidak pernah, dan saya pun tidak mengharapkan, tapi memang kenyataannya seperti itu, tidak pernah mengalami kematian massal. Itu tidak pernah. Seperti di budidaya di pembesaran lele gitu aja kan ada kematian massal, itu ada. Terus di ikan nila sendiri saya pernah membudidayakan. Jadi saya beli kecil-kecil ukuran 3 sentian itu suatu kali pernah mengalami kematian yang sangat banyak. Dalam satu hari itu ada sekitar 100 sampai 150 ekor itu mati serentak, itu pernah mengalami itu di budidaya ikan nila. Tapi di lobster ini saya tidak pernah mengalami kematian serentak massal, mati semua, itu hampir tidak pernah mengalami. Kalau kematian ya mungkin satu di kanibal temennya pas molting itu ya ada saja gitu, itu kan wajar gitu. Terus setelah perawatannya mudah, kemudahannya lagi itu permintaan pasar itu masih lumayan besar dan masih sangat tinggi gitu loh. Sering kali ada permintaan
tentang minta lobster air tawar 1 kilo 2 kilo itu sering, dan bahkan saya belum berani atau belum sempat bisa melayani yang permintaan untuk konsumsi, karena ya pernah saya bahas di video saya yang sebelum ini, mungkin itu yang saya bahas bahwasanya lobster anakan saya yang saya siapkan untuk jadi konsumsian itu selalu habis sebelum saya rawat menjadi besar gitu loh. Jadi habis dibeli orang. Jadi kalau ada orang yang beli bibit yang ukuran 2 inci atau 1,5 inci itu kan tak kasih lobster yang grade-nya grade B, yaitu untuk pembesaran gitu. Nah, yang sudah saya grade A yang saya siapkan untuk jadi induk kan tidak saya jual untuk bibit yang akan dibesarkan, karena saya besarkan sendiri, saya siapkan sendiri untuk saya jadikan indukan. Nah, seperti itu teman-teman, kemudahan dan kendala dari budidaya lobster air tawar yang bisa saya uraikan untuk hari ini. Dari uraian yang saya sampaikan tadi tentang kemudahan dan kendala budidaya lobster air tawar, mungkin kita sepakat untuk menyimpulkan atau menggarisbawahi bahwasanya budidaya lobster air tawar itu cocoknya itu ya dilakukan atau ditekuni oleh kita yang tinggalnya itu di desa, dimana kalau di desa itu media atau lahan itu masih banyak tersedia gitu loh. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga teman-teman yang tinggal di kota itu ya ada yang punya lahan luas gitu ya, tidak menutup kemungkinan. Cuman biasanya atau pada umumnya itu lahan-lahan yang luas itu adanya ya di desa-desa seperti saya ini. Kebun masih luas, kalaupun tidak di kebun sendiri, kebun tetangga itu kan banyak yang kosong. Kalau kita manfaatkan, kita mungkin bagi hasil atau gimana itu kan bisa saja gitu. Intinya ya kalau budidaya lobster air tawar itu cocoknya ya ditekuni atau digeluti oleh teman-teman yang domisilinya itu di desa-desa, karena ya itu tadi lahan masih tersedia banyak, terus pakan juga banyak tersedia di alam. Oke, mungkin seperti itu saja yang bisa saya uraikan. Barangkali uraian saya kurang lengkap atau bagaimana, teman-teman ada yang mau menanyakan tentang ini itu bisa tulis saja di kolom komentar. Bila mungkin video atau informasi dari video ini dibutuhkan oleh salah satu teman atau saudara-saudara teman-teman semua, silahkan share saja, dan bila berkenan silahkan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum. Maaf ini saya tambahi karena ada informasi yang keselip, yaitu di poin yang terakhir tadi bahwasanya kemudahan budidaya lobster air tawar itu kan permintaan pasar untuk yang konsumsi itu kan masih lumayan tinggi. Tapi kalau kita budidaya lobster air tawar, katakanlah kita baru memulai 6 bulan gitu aja ya, terus kita bosen, kita ingin menjual lagi gitu, itu ya lumayan susah gitu loh. Lumayan susah dalam artian belum tentu cepat bisa laku gitu loh. Beda lagi kalau kita itu misalkan katakanlah ternak ayam gitu aja ya, suatu saat kita butuh uang, kita undang penjual ayam atau kita bawa ke pasar gitu aja, ayam kita ya bisa langsung jadi uang gitu. Tapi kalau di lobster itu belum bisa ataupun belum ada pasarnya. Nah, itu kendalanya di situ. Kalau permintaan pasar kita identifikasi sebagai kemudahan, ya pasar tradisional atau pasar khusus lobster itu belum ada.
khususnya di daerah sini Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo itu bisa dikatakan belum ada, itu sebagai kendalanya.